Ukraina semakin mengandalkan drone untuk menangkal serangan Rusia di garis depan. Dari pengintaian hingga serangan langsung, drone menjadi sniper langit yang membantu pasukan Ukraina melacak dan menghancurkan target dengan cepat. Drone disebut-sebut sebagai kunci utama yang membuat pasukan mereka tetap bertahan di tengah serangan masif dan terbatasnya senjata. Pesawat tanpa awak berbasis militer telah mengubah wajah perang modern. Lantas, bagaimana drone bisa membuat Ukraina masih bertahan sampai sekarang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Garis depan pertempuran antara Ukraina dan Rusia kini tak lagi ramai oleh derap para tentara, deru tank tempur, atau bentrokan peluru senapan. Langit Ukraina kini jadi arena tempur drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV dari kamikaze, drone-drone pengintai dan pengebom hingga senjata anti-drone. Melansir Independent, tak hanya Rusia, Ukraina pun telah lebih dulu memanfaatkan alutsista berbasis UAV. Bahkan drone yang digunakan Ukraina jumlahnya sangat banyak, murah dan mematikan. Inilah alasannya yang kata pemerintah dan militer Ukraina membuat Kiev masih mampu bertahan menghadapi serangan Rusia yang masif. Saking banyaknya drone yang digunakan di medan perang, wilayah sepanjang 10 km di sekitar garis depan disebut sebagai zona pembunuhan. Sebab, setiap gerakan di area itu bisa langsung terdeteksi dan diserang oleh drone dari kedua pihak. Tak heran jika taktik serangan drone skala besar yang digunakan Ukraina ini sempat mampu membuat Rusia kewalahan. Strategi konvensional Moskwa pun seolah tak lagi punya taring di garis depan. Meski pasukan Putin punya kekuatan pasukan yang lebih besar dan didukung artileri serta kendaraan tempur berat yang jauh lebih mumpuni dari milik Kiev. Kendaraan besar apapun yang mendekati garis depan langsung menjadi sasaran empuk drone Ukraina sehingga Rusia tidak bisa lagi menyerang cepat seperti pada 2022 dengan deretan kendaraan lapis baja. Situasi ini pun perlahan mulai dibaca Rusia. Moskwa mulai menyesuaikan strategi tempurnya. Rusia juga dilaporkan terus meningkatkan produksi pesawat tanpa awak di dalam negeri untuk menyuplai persenjataan militer mereka dalam perang ini. Menurut para komandan Ukraina, pasukan Rusia sekarang lebih sering menyerang dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Mereka biasanya berjalan kaki atau mengendarai motor dan kendaraan kecil seperti sepeda quad. Kemudian mereka memancing pasukan Ukraina untuk menembak sehingga posisi mereka bisa diketahui dan diserang dengan drone. Drone pengintai biasanya diduetkan Rusia dengan drone pengebom dan kamikaze seperti drone Shahid buatan Iran sekutunya. Pesawat nirawak pengebom seringkali berbentuk seperti heksakopter sebesar meja kecil dan bisa menjatuhkan granat dengan sirip ekor cetak 3D. Sementara itu, kamikaze, drone bunuh diri berbudget murah ini bisa membawa hulu ledak RPG yang dimodifikasi dan ditempelkan pada lapisan baja untuk menembus target seperti tentara, tank, atau sistem senjata lainnya. Pasukan di kedua belah pihak memandang drone pengintai sebagai ancaman terbesar karena bisa menggantikan peluru, ranjau, dan pesawat tempur musuh. Menurut perkiraan internal Ukraina yang dilihat Reuters, pada 2024, drone menyumbang 69% serangan terhadap pasukan Rusia dan 75% serangan terhadap kendaraan dan peralatan. Sementara itu hanya sekitar 18% serangan terhadap pasukan dan 15% serangan terhadap kendaraan dilakukan dengan artileri dan jumlah yang lebih kecil lagi berasal dari mortir. Meski perang drone telah mengubah wajah perang Rusia dan Ukraina, namun senjata ini tak semata-mata menghilangkan kemampuan artileri dan kendaraan tempur lainnya. Taktik Ukraina memanfaatkan drone adalah sebagai upaya menahan serangan Rusia di tengah keterbatasan yang dimiliki Kiev. Analis militer asal Polandia, Konrad Muzyka, yang telah mengunjungi banyak lokasi garis depan, mengatakan fokus utama Ukraina sekarang adalah melemahkan kekuatan serangan Rusia. Sebab menurutnya, Ukraina saat ini belum punya kemampuan untuk melancarkan serangan balik besar-besaran. Muzyka memperkirakan Ukraina akan menghadapi perang jangka panjang karena kekurangan personel dan sumber daya, sementara Rusia punya lebih banyak keunggulan. Walaupun drone mengubah medan perang secara signifikan, Muzyka mengingatkan drone tidak bisa sepenuhnya menggantikan kekuatan artileri dan mortir. Untuk menghasilkan dampak yang setara dengan satu tembakan artileri, setidaknya dibutuhkan puluhan drone. Perang drone ini memicu perkembangan teknologi baru.
Kedua pihak sekarang menggunakan drone berbasis serat optik yang tidak bisa diganggu secara elektronik dan juga menggunakan drone pencegat yang bertugas memburu dan menghancurkan drone musuh. Ukraina berencana memproduksi 30.000 drone jarak jauh pada 2025 yang dirancang untuk menyerang sasaran jauh di dalam wilayah Rusia. Menurut Komandan Pasukan Drone Ukraina, Vadim Sukarevsky, hingga awal Juni 2025, rencana ini akan memberikan peningkatan besar dalam kekuatan serangan Ukraina. Satu drone serang jarak jauh rata-rata berharga antara $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah sampai $300.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Harga itu sekitar 10 kali lebih murah dibandingkan rudal jarak jauh. Meski daya ledaknya lebih kecil, Sukarevsky menilai drone ini tetap efektif karena biayanya jauh lebih rendah. Ia juga menyebut Ukraina mengembangkan drone jarak jauh karena mereka kekurangan rudal. Penasihat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Kemisin, menegaskan Ukraina tidak akan mampu memenangkan perang besar jika hanya terus bertahan. Menurutnya, serangan drone jarak jauh adalah salah satu senjata utama yang saat ini dapat diandalkan Ukraina untuk melawan Rusia. Industri militer Ukraina pun kini berkembang sangat pesat. Zelensky mengatakan sekitar 40% senjata dan perlengkapan yang digunakan oleh pasukan Ukraina kini diproduksi secara lokal. Ia bahkan menargetkan angka itu naik menjadi 50% dalam 6 bulan ke depan. Ukraina juga berusaha memperluas sumber suplai senjatanya dan mendapatkan dukungan lebih besar dari negara-negara Eropa yang terus mengirim amunisi. Meskipun Ukraina sudah memproduksi sebagian besar kebutuhannya sendiri, mereka tetap sangat bergantung pada AS dalam dua hal penting, yaitu sistem pertahanan udara dan intelijen militer. Institut Studi Keamanan Uni Eropa menilai serangan drone dan rudal jarak jauh Ukraina juga sangat bergantung pada informasi intelijen satelit AS. Jika suatu saat AS berhenti membagikan informasi tersebut, maka negara-negara Eropa tidak memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Drone menjadi sniper di langit bagi Ukraina. Senjata ini membantu Kiev melawan Rusia dengan cara mengintai, menyerang, dan menghancurkan target dengan presisi. Drone menghambat gerak pasukan dan kendaraan Rusia, memberi Ukraina keunggulan teknologi dengan biaya rendah. Dengan ini, Ukraina bisa bertahan lebih efektif tanpa mengandalkan senjata berat. Kini perlombaan drone di garis depan terus meningkat dan terus mengubah wajah perang Rusia-Ukraina. Simak terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.